Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? La tayasu, la tahzan, la taqnatu, itu goalsnya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Dengan bahasa yang berbeda-beda, intinya innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan seterusnya banyak. Sehingga ini adalah ayat untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Saya ngerasa kayak misalnya gini. Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. 4 bulan yang lalu saya kehilangan motor seharga 21 juta. Saya nggak mau nyebut mereknya karena nggak di endorse ya. Hilang motor. Baru beli 2 bulan apa kurang lebih hilang. Lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah, taruh di carport karena nggak punya garasi, di carport aja, gerbang digembok. Subuh-subuh bangun, gerbang udah kebuka, gembok hilang, motor hilang. Apa yang membuat saya nggak langsung sedih berlarut-larut sampai membuat saya kayak marah banget, mungkin kenapa masih bisa sabar, kemudian kayak tenang gitu, tetap diikhtiarkan, cari keliling kompleks, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan, cuman mau dibilang dong kayak mirip motor kita gitu, nggak akan diapa-apain, ada orang mungkin orang yang gede-gede ramean misalnya, ya kenapa bisa kuat sabar? Mungkin pas detik itu, karena kata Nabi as-sabru 'inda sidmatil ula, sabar itu di awal kejadian. Kalau setelah sekian lama namanya bukan sabar, sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, wah panik gitu, udah lama-lama, ya udah deh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sabar, itu sadar. Sabar ukurannya di awal kejadian. As-sabru kata Nabi 'inda sidmatil ula, sabar itu di awal hentakan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan jebret ada masalah, jebret ada kayak musibah, mungkin musibahnya enggak dengan suara lantang, suaranya pelan. Kita jadi adik kakak aja yuk. Kan pelan ya, ngomongnya kan santai kan. Tapi kan kayak musibah terbesar nomor 2 gitu dalam hidup. Terus gimana biar kita kuat? Nah, disitulah ketahuan sabar atau enggak. Kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya. Di jalan ada yang langgar lalu lintas, rambu-rambu, kayak kita disalib tapi misalnya nggak dengan cara yang benar, dan seterusnya, kita klakson marah-marah sampai akinya habis saking klaksonnya lama gitu. Pas sudah sampai di rumah, astagfirullahaladzim, ya udah deh sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Berarti dia udah kehilangan pahala sabar, nggak dapat lagi wabasyiris sabirin. Sampaikan kejutan ke orang yang sabar, karena dia nggak sabar. Kita kira-kira lebih sering sabar apa sadar? Lebih sering sadar. Alhamdulillah masih sadar ya. Karena ada orang yang sadar juga enggak, terus aja kayak gitu. Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan tentang orang sabar yang luar biasa. Nah, kenapa bisa sabar ketika terjadi misalnya motor hilang, langsung nahan, jangan sampai kita berputus asa, nanya, mempertanyakan kebesaran Allah, apa maunya Allah, Allah nggak adil sama saya, kenapa saya terus yang kena, dan seterusnya. Kenapa bisa sabar? Karena kita yakin kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu, lalu dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul, setiap hari kita bilang sadaqallah, setiap hari kita bilang sadaqar Rasul, akhirnya tenang. Kan buahnya itu kan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini itu bukan cuma subhanallah, subhanallah, bukan. Ketika kita ingat Allah dalam masalah kita, jadi tenang. Kenapa? Masalah kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Dunia ditaruh di depan kita besar banget. Dunia ditaruh di depan Allah lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu nggak akan kuat. Kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan taruh di depan kita. Taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita. Itu cara naruh masalah di hadapan Allah.
Oh